Hati-hati Bapak Jokowi, jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum. Saya sebagai ketua kami Jokowi ya, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Tapi sekarang dilarikan itu seolah-olah demo itu, oh ini ada keterlibatan geng Solo. Ya Allah, nggak ada urusan Pak Jokowi. Pengacara Rasman Arif Nasution belakangan ini menuai perhatian dari sejumlah kalangan setelah mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Deklarasi dukungan terhadap mantan Presiden ke-7 itu disampaikan Rasman usai melakukan pertemuan di kediamannya di Solo belum lama ini. Menurut Rasman, dukungan untuk Jokowi tersebut diberi nama Kami Jokowi, yang berarti Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Adapun nantinya, Kami Jokowi akan menjadi rumah bagi masyarakat untuk menampung dukungan bagi Jokowi dan keluarganya. Dukungan terhadap Jokowi dan keluarganya menjadi penting di tengah banyaknya blok politik dan gerakan yang mengatasnamakan rakyat mengambil posisi yang berlawanan dengan Jokowi. Sayangnya, belum lama mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi, Rasman yang didampuk sebagai ketua umum mendapat sindiran pedas dari Hotman Paris. Seteru abadi Rasman itu bahkan mengingatkan agar Jokowi berhati-hati dengan kelompok yang ingin mendekat. Lantas, apa alasan Hotman memberi pesan pada Jokowi usai Rasman merapat ke Jokowi? Pesan Hotman Paris kepada Bapak Jokowi, hati-hati Bapak Jokowi, jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum yang tujuannya adalah untuk memakai nama Bapak untuk melindungi dia dari proses hukum, apalagi yang menyangkut pidana, ya. Jadi Pak Jokowi sekali lagi jangan mau menerima kunjungan atau jangan membantu oknum-oknum yang bermasalah hukum secara pidana, karena nanti masyarakat Indonesia akan memprotes, pasti tidak setuju kalau Bapak Jokowi dekat sama orang yang bermasalah hukum. Jangan sampai nama Pak Jokowi tercemar gara-gara sisi oknum tersebut mendekat karena sudah hampir kacau masa depan dia dan bermasalah dengan hukum ya. Ini hanya peringatan umum berlaku kepada siapapun. Jadi semua orang yang mendekat Pak Jokowi dan mantan ibu negara, cek dulu backgroundnya. Kalau memang dia bermasalah secara pidana dan sudah dicemooh oleh ribuan masyarakat, jangan diterima. Ya, saya hanya mau bilang telat dia itu. Saya ini 2018 sudah ketemu Pak Jokowi, 2019 tim kampanye nasional, saya ikut salah satu jubir. Kemudian dia juga, justru dia yang merendahkan Pak Jokowi. Dia sekarang lagi nangani kasus 3 orang impor gula yang jadi terdakwa. Kalau nggak salah saya lebih dari 3 atau berapa. Dia mengatakan kenapa nggak Pak Jokowi juga jadi tersangka. Dia ada nyerang Pak Jokowi. Ya giliran saya ketemu Pak Jokowi, pusing dia. Dia nggak ngerti, saya ini sudah bagian dari Pak Jokowi, bagian dari Bapak Prabowo. Dan pertemuan saya itu sudah dikomunikasikan lebih dari 10 hari. Nah, kan di mata dia saya yang jelek, di mata orang kan tidak. Lihat, di cumi-cumi.com, kemarin saya preskon. Buka komentar netizen, 95% lebih dukung saya. Untuk saya bersuara bagi Pak Jokowi. Maka kami Jokowi akan tampil untuk membantu membuat informasi yang seimbang dan pendekatan-pendekatan yang lain bagi kepentingan keluarga Bapak Jokowi, itu saja. Dan ketika Pak Jokowi tidak berkuasa, saya tampil bukan waktu dia berkuasa. Ini namanya teman yang baik gitu loh. Jadi dia takut ini, nanti Pak Jokowi bantu saya, nggak nyampe ke sana urusan hukum, orang saya yakin saya bebas kok.
Kenapa dia was-was gitu? Terlepas dari perseteruannya dengan Hotman Paris yang makin sengit, Rasman sebagai Ketua Umum Kami Jokowi berharap Mabes Polri dan Polda Metro Jaya segera menetapkan para penggugat ijazah palsu Jokowi menjadi tersangka. Rasman bahkan meminta penyidik untuk tidak menunda dan berlama-lama dengan para terlapor agar polemik dugaan ijazah palsu Jokowi segera disudahi. Seperti diketahui sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor, termasuk pada 3 tokoh utamanya, yakni Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Lantas, apa kata Rasman menanggapi perlawanan kelompok Roy Suryo yang baru-baru dikabarkan mendatangi DPR RI? Saya sebagai Ketua Kami Jokowi ya, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Jujur ya, saya meminta dengan sangat agar kepolisian, Mabes, dan atau Polda Metro Jaya untuk segera memberi kepastian hukum. Karena proses naik sidiknya kan ini sudah lama. Kalau memang ada tersangka ya tetapkan. Sehingga tidak harus menunggu terlalu lama. Sehingga kasus-kasus ini kan ada muncul yang baru-baru. Kan ini saya lihat semacam ada kesengajaan untuk buying time pemeriksaan. Contoh, terbit buku Jokowi White Paper, terbit lagi yang ini, nah ada gugatan ke Mas Gibran, terus berangkat ke DPR, ya boleh aja. Cuma kan pertanyaannya ke DPR mau ngapain? Ya, mereka ke DPR mau ngapain? Oh, mau minta supaya Komisi 3 DPR dan lain sebagainya, boleh aja. Tapi kan tidak menghambat proses due process of law yang sudah ada di kepolisian. Kalau saya berharap itu yang harus dipercepat. Saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. Ya itu pikiran dari pelapor kan. Nah, pelapor boleh membuat laporan polisi, tapi pekerjaan mengenai penyidikannya di tangan polisi. Jadi polisi yang berwenang. Nggak bisa minta dipercepat atau minta diperlambat, nggak bisa. Dia polisi berwenang. Terlapornya juga banyak, akhirnya kan tinggal pendalaman materi siapa yang akan didudukan sebagai tersangka, sudah pasti. Kemudian rangkaian-rangkaian pencemaran nama baik kan berjalan sejak laporan diadakan sampai sekarang masih terus saja dicemarkan kan, sehingga itu kemudian digali lagi sampai pada titik mungkin kalau dia cemarkan lagi dengan buku putihnya itu kan termasuk mencemarkan juga. Nah itu di BAP lagi. Jadi pendalaman materi itu penting sehingga semuanya tercover oleh penyidik, sehingga ketika masuk di persidangan sudah lengkap, jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya kenapa seorang Rismon bisa 2-3 kali di BAP. Setelah lengkap, baru kemudian tentukan siapa tersangka. Nggak bisa kita manusia ngarang-ngarang sok menjadi Tuhan, merampas hak Tuhan, mengatakan besok pasti tersangka, besok pasti menjadi terpidana. Buktinya Sylvester Matutina berulang kali mengatakan Rosuso pasti tersangka, 1000% pasti menjadi narapidana. Ternyata dia narapidana, bentar lagi dia yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah inkrah 1 tahun setengah 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Setelah ijazah Jokowi digugat lantaran dituding palsu, kini giliran putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yang dituding ijazah yang dimilikinya tidak sah alias palsu. Dugaan itu muncul lantaran ijazah Gibran disinyalir tidak terdaftar di Pangkalan Dikti Kementerian Pendidikan Indonesia. Menanggapi gugatan terhadap Gibran, membuat Rasman mencurigai ada kelompok lain yang di belakangan gerakan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Dan seperti inilah tanggapan pedas Rasman terhadap kelompok pembenci Jokowi. Saya kira urusannya ke DPR nggak masuk di situ ranahnya. Kan DPR itu menerima aspirasi, DPR paling kasih rekomendasi. Itu tolong ya, ijazahnya betul-betul kamu tegak lurus, kan begitu doang. Kemudian masalah ijazah Mas Gibran, lah itu kan mulai orang lihat. Tadinya kita melihat bahwa ini pribadi dari si oknum pelapor ini kan, penggugat ini di PN Jakarta Pusat kan. Ijazah itu kan Jakarta Pusat. Nah, tahu-tahu Mas Suryo itu nggak ikut. Nah, berarti ini kan kita duga bagian dari mereka. Lah sekarang udahlah, kalian kan tadi katanya Pak Jokowi mimpin bangsa 10 tahun buat rugi, melihara oligarki,
Ternak Mulyono dan lain sebagainya. Lah sekarang kenapa ganggu Mas Gibran lagi? Mas Gibran kan wakil presiden, terus mau ngapain? Makanya saya bilang ini politis apa hukum? Ini murni untuk mencari kebenaran bahwa ada seorang pimpinan negara mantan 10 tahun dia menjadi presiden, mau dicari kesalahannya, atau sekarang mau mencari masalah Gibran dan lain-lain. Ini kan berarti begini, orang ini mau, kalau saya duga ya, mau menciptakan bahwa seolah-olah keluarga Pak Jokowi ini bermasalah semua. Tapi saya yakin Pak Jokowi, saya sudah ketemu beliau, saya yakin apa yang dituduhkan dan apa yang difitnah itu tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau mau memastikan itu, kan bukan ke Gibrannya kan. Sekarang Mas Gibran nih bawa ini ijazah saya. Dia datang misalnya ke Direktorat Pendidikan, katakanlah ke Kementerian Pendidikan, atau mungkin di SMA, disejajarkanlah dengan SMA misalnya. Lah bukan salah dia, kalau dia pendidikan dia disetarakan dengan ijazah SMA, atau mungkin di atasnya diploma dan lain sebagainya. Lah terus apa masalah? Lalu dia bawa ke KPU, KPU verifikasi, KPU menyatakan layak untuk menjadi wali kota Solo, KPU mengatakan layak untuk menjadi calon wakil presiden, terus masalahnya ngopo? Itu loh, jadi kita memaksa sesuatu yang orang sudah melalui tahapan itu secara equal itu sama dengan yang lain. Apakah mereka murni kelompok Roy Suryo ini atau ada orang lain di belakangnya? Perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Merapatnya Rasman ke barisan pendukung Jokowi bukan tanpa sebab. Upaya itu dilakukan Rasman tidak lain untuk membela Jokowi dari serangan para musuhnya. Tidak hanya menyoal tudingan ijazah palsu, tetapi juga tuduhan yang menyebut aksi massa yang berujung kerusuhan dilakukan oleh geng Solo. Dan inilah pernyataan keras Rasman terhadap para seteru Jokowi yang makin hari makin keras menyerangnya. Tapi sekarang dilarikan itu seolah-olah demo itu, oh ini ada keterlibatan geng Solo. Ya Allah, nggak ada urusan Pak Jokowi. Pak Jokowi konsentrasi sekarang sebagai mantan presiden, kemudian berobat yang sudah mulai pulih, dan beliau paling memantau perkembangan. Ya kalau Pak Prabowo nanya bagaimana pendapat tentang negara ini, apa salahnya? Pak Prabowo juga datang ke Pak SBY kok, datang juga ke Bu Mega kok. Begitu juga misalnya dengan wakil presiden Mas Gibran, ya sebagai bapaknya dia datang bertanya gimana Pak, gini-gini atau ayah. Loh apa salahnya? Saya kira nggak ada masalah. Jadi Roy Suryo ini jangan terlalu lama mereka berada di situasi lapangan saat ini sehingga membuat semakin kita tidak nyaman gitu. Ini benar-benar mengganggu kita semua. Kita harus konsentrasi pada tuntutan rakyat 17+8. Jadi artinya kan ini konyol banget gitu loh. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.